Hai guys, seperti yang kalian lihat, sekarang kita akan bahas tuntas mengenai hewan tertinggi di darat saat ini. Simak terus videonya sampai habis ya. Pernah lihat hewan yang tingginya bisa ngalahin mobil 2 tingkat? Yap, itu jerapah. Jerapah adalah hewan darat tertinggi di dunia. Tinggi jerapah dewasa bisa mencapai 6 meter loh. Yang paling mencolok tentu saja lehernya yang panjangnya bisa 2 meter lebih. Tapi anehnya, jumlah ruas tulang leher jerapah sama kayak manusia, cuma 7. Selain leher, kaki jerapah juga panjang dan kuat banget. Sampai-sampai kakinya aja lebih tinggi dari rata-rata orang dewasa. Dengan tubuh seperti itu, nggak heran kalau jerapah bisa menjangkau daun-daun tertinggi di pohon yang nggak bisa diraih hewan lain. Kalau kamu pikir jerapah itu kalem dan anggun, coba tonton mereka pas bertarung. Jerapah jantan punya cara unik untuk adu kekuatan. Mereka saling hantam leher dalam ritual yang disebut necking. Tapi meskipun kelihatannya kasar, sebenarnya ini cara elegan mereka menentukan siapa yang paling dominan. Uniknya lagi, jerapah hampir nggak pernah bersuara. Mereka lebih sering saling paham lewat bahasa tubuh dan gerakan. Oh ya, jerapah juga tidur cuma sebentar loh. Kadang cuma 10-30 menit aja sehari. Jangan tertipu wajah kalem jerapah. Saat terancam, mereka bisa menendang dengan kekuatan luar biasa. Tendangan jerapah bisa mematahkan tulang atau bahkan membunuh singa dalam satu serangan. Leher mereka juga berfungsi sebagai alat pengintai. Dengan tinggi badannya, jerapah bisa melihat predator dari kejauhan. Mereka juga punya penglihatan yang tajam dan bisa memutar kepala tanpa harus banyak bergerak, jadi tetap waspada sambil makan santai. Intinya, jerapah mungkin terlihat damai, tapi mereka tahu cara buat jaga diri. Fakta yang bikin mikir nih, gimana caranya darah bisa mengalir sampai ke otak jerapah yang setinggi itu? Ternyata, jerapah punya jantung super kuat yang bisa memompa darah dengan tekanan tinggi. Dan pembuluh darah di lehernya punya katup khusus supaya aliran tetap stabil. Saat menunduk untuk minum, pembuluh di kepala dan leher menyesuaikan tekanan supaya nggak pingsan. Tubuh mereka benar-benar dirancang sempurna untuk ukuran dan kebutuhan mereka. Evolusi alam memang keren banget ya. Perbedaan jantan dan betina tidak terlalu mencolok. Jerapah jantan lebih besar, bertanduk botak dan berleher tebal. Sedangkan betina lebih kecil, bertanduk berbulu dan berleher ramping. Kehamilan jerapah berlangsung sekitar 15 bulan, lebih dari 1 tahun, dan setelah itu, induk jerapah akan melahirkan 1 anak jerapah, anak tunggal. Bayi jerapah lahir dengan tinggi sekitar 118 meter. Tinggi banget untuk ukuran bayi, ya. Yang menarik, saat lahir, anak jerapah jatuh dari ketinggian karena induknya melahirkan sambil berdiri. Tapi justru itu membantu paru-parunya langsung bekerja. Dan lucunya, anak jerapah bisa berdiri dan berjalan dalam waktu kurang dari 1 jam setelah lahir. Mereka akan mengelilingi bayi dalam kelompok dan menjaga dari predator. Jerapah punya peran penting di alam liar loh. Dengan makan daun-daun tinggi, mereka bantu mengontrol pertumbuhan pohon dan menjaga agar cahaya matahari tetap masuk ke tanaman di bawahnya. Jerapah juga menyebarkan biji-bijian lewat kotorannya yang membantu regenerasi tanaman. Selain itu, saat jerapah makan, mereka menggugurkan daun dan ranting kecil ke tanah, dan itu jadi makanan buat hewan lain. Jadi meskipun mereka nggak berburu atau menggali, jerapah tetap punya andil besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Banyak yang mengira jerapah nggak punya suara. Padahal mereka bisa bersuara, hanya saja suaranya frekuensinya sangat rendah. Manusia sulit mendengarnya tanpa alat bantu, karena suara itu ada di bawah batas pendengaran kita yang disebut infrasonik. Mitos lain katanya jerapah minum air setiap hari. Faktanya mereka bisa bertahan berminggu-minggu tanpa minum. Mereka mendapat cairan dari daun-daunan yang dimakan. Mereka cuma minum air kalau benar-benar perlu. Sayangnya, meskipun nggak sepopuler harimau atau badak, jerapah juga menghadapi ancaman serius. Populasi mereka menurun drastis dalam 30 tahun terakhir akibat perburuan dan hilangnya habitat. Beberapa subspesies jerapah bahkan sudah masuk daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature
dengan status terancam punah. Perburuan liar, konflik lahan, dan perubahan iklim membuat jerapah makin sulit bertahan hidup. Untungnya, sekarang banyak organisasi konservasi yang mulai memberi perhatian lebih pada jerapah. Dan kita juga bisa bantu dengan menyebarkan informasi, mendukung konservasi, dan peduli pada hewan-hewan langka. Gimana? Menarik banget kan? Jerapah bukan cuma cantik dan unik, tapi juga punya kehidupan yang seru untuk dikupas. Kalau kamu punya ide hewan lain yang ingin dibahas, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan bisa kasih info seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.